Jadi sesuatu yang pokok bahwa kita harus merubah posisi mindset berpikir kita. Kalau kemarin-kemarin agama itu dijadikan penunjang untuk kesuksesan duniawi, sekarang kita balik. Bagaimana dunia ini untuk kesuksesan agama? Begitu Pak. Kita rubah sekarang. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah jadi ahli ibadah ya. Terutama yang udah pada pensiun, ngapain lagi di rumah juga ya. Nggak apa-apa ya, sudah ke masjid aja. Nah kita tahu apa? Kalau hari ini posisi kita menjadi ahli ibadah, dan itu merupakan sematan status yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Soleh, umat Nabi Adam. Itu posisi umatnya itu ahlul ibadah, tidak diberikan kewajiban bertanggung jawab untuk syiar tauhid agama. Umat selain umat Rasulullah hanya diberikan kewajiban menjalankan agama. Tapi umat Rasulullah Pak, itu posisinya statusnya bukan umat ibadah, tapi umat dakwah. Penanggung jawab umat, penanggung jawab agama. Kenapa Allah tidak akan turunkan Nabi sampai hari kiamat? Sedangkan kerja kenabian itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah harus terus lestari sampai hari kiamat. Maka tugas itu dibebankan kepada kita semua. Ini yang belum banyak kita sadari Pak. Mana dasarnya? Al-Quranul Karim surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, ini Islam jalanku, aturanku, sistemku, syariatku, ideologiku. Aku mengajak manusia taat kepada Allah dengan hujah Al-Quran dan Sunnah. Tugas ngajak itu tugas aku dan orang yang ikut aku. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang ikut aku. Siapa yang ikut Rasulullah? Di kita semua Pak. Tua, muda, miskin, kaya, berilmu ataupun bodoh, rakyat biasa ataupun pejabat negara, laki-laki ataupun perempuan, yang fisiknya sempurna ataupun yang tidak sempurna, sama punya tanggung jawab, yaitu mengembangkan agama. Kalau ibadah itu adalah kewajiban personal kita, sholat, baca Quran, puasa, haji, zikir, zakat, itu kewajiban personal. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka makin berkualitas keislaman personal kita, pribadi kita. Tapi tidak banyak efek kepada masyarakat. Kalau kita rajin sholat Pak, tidak banyak mempengaruhi orang yang naik motor jadi insaf, orang yang tidak sholat jadi insaf. Walaupun ada tidak banyak efek, tapi apabila kita bertanggung jawab terhadap agama, bahwa setelah kita ibadah, bahwa kita punya tugas bagaimana menyampaikan Islam kepada orang yang belum Islam, menyampaikan ibadah kepada orang yang belum ibadah, itu baru ada perubahan. Maka Islam dikembangkan dengan dakwah, bukan dengan ibadah. Kalau dengan ibadah, Rasul tidak akan capek-capek sampai ke Taif, ya, kemudian sampai dicaci maki, dihina, percobaan pembunuhan. Kalau dikembangkan, kalau Rasul hanya di Gua Hira berkhulwat, ya, tidak akan ada masalah yang berarti. Tapi tidak berkembang. Termasuk kita di Indonesia ini bisa menerima Islam karena ada orang yang mengorbankan diri, harta, tenaga, terutama waktunya, meninggalkan kesenangannya, datang ke negeri kita untuk menyebarkan Islam. Jadi Bapak, hari ini yang paling sulit dikorbankan oleh masyarakat kita adalah korban waktu. Kalau korban harta, banyak orang yang membuat masjid mewah-mewah,
Kemudian ketika ada terjadi musibah misalnya di Aceh, Tamiang dan sekitarnya, di Sibolga, ya, miliaran orang bisa membantu. Tapi kalau ditawarkan bapak-bapak mau nggak ke Tamiang seminggu aja kita di sana memberikan pembinaan ke rumah ini, jangan mau Pak. Mohon maaf kan saya nggak bisa, saya udah sakit-sakitan, asam urat dan kumat, kencing manis gitu. Jadi waktu di masjid aja, padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak bertahan. Begitu habis sholat, assalamualaikum, ya ada pengajian, males banget, langsung ya Allahumma lantas jalan meminta pulang. Nggak bertahan. Padahal masjid dibangun dengan mewahnya, dengan harapan orang betah lama-lama di masjid. Tapi jarang sekali orang yang bertambah. Jarang sekali orang yang hanya begitu-begitu tuh ustaznya. Demikian Rasulullah Allah SAW pengajian kita cukup sampai sini. Ada nggak yang protes? Tak, sebentar amat sih, kita masih doyan nih. Jarang gitu Pak. Jarang malah lama amat sih ceramah itu. Saya udah nyender ini, asal udah umat, udah belonjol, masih ceramah. Nggak benar lama. Maka sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, walas demi masa, demi waktu, karena berharga Pak. Hari ini orang yang paling sulit berkorban itu waktu Pak. Kalau berkorban harta sekarang gampang Pak, tinggal transfer saja, ya. Korban waktu yang susah. Nah, itulah kenapa Islam tidak berkembang hari ini, bahkan makin menyusul di negeri kita, karena orang tidak banyak berkorban, korban waktu. Ya. Nah, ini penting Pak. Jadi merubah posisi, ya, merubah posisi. Maka kita orang-orang beriman yang sudah soleh, yang sudah rajin ke masjid, jangan merasa syukur kalau sudah istiqomah ke masjid. Itu adalah amal ritual kita personal kepada Allah. Lihat kiri kanan depan belakang bagaimana keadaan mereka, lalu kita jawab, kan udah dihubungin Pak di masjid kalau ada pengajian, terus di grup-grup WA. Pak, itu sarana, tapi dakwah mengajar yang sungguhnya berhubungan langsung, berhadapan langsung, karena dia ada hubungan ada hubungan sosial, ada hubungan emosional. Makanya Rasulullah SAW mengajak orang masuk Islam itu datanginya langsung, dipeluk, ditawarkan Islam. Kita tidak cukup dengan media sosial ceramah seperti ini ya. Nah, yang lebih repot lagi Pak, orang tidak bisa membedakan antara dia memiliki iman dengan ilmu iman. Kalau ilmu iman Pak, di pesantren sudah dipelajari banyak itu tentang kitab-kitab Fathul Majid dan lain sebagainya, Aqidatul Awam, teori dari keimanan sifat 20 dipelajari. Orang yang mengerti ilmu iman belum tentu beriman. Itu Pak. Kalau untuk mendapatkan ilmu iman banyak opsi dan alternatif pilihan. Bisa duduk di pengajian seperti ini, bisa membaca buku, bisa lihat Google internet, dapat ilmu. Tetapi untuk mendapatkan hakikat iman, lihat histori sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, sampai Rasul katakan begini, kalau kalian ingin dapat ilmu, sini dekat dengan aku, apa yang kau ingin tanyakan. Tapi kalau kau ingin mendapatkan iman, jauh dari aku, sebarkan agama, sebarkan Islam ke orang lain. Jadi sekalian, kalau ingin dapat iman yang kuat, maka kita harus bergerak. Di situ nanti ada kendala, ada tantangan. Kalau ibadah kita ke masjid, banyak orang jempol ini Pak. Sombong masih bisa angkat tuh Pak Anu sekarang dari lagi dulu pakai motor, pas sudah pensiun rajin ke masjid. Coba kalau ngajak, begitu udah mulai ngajak, kayak Ustaz aja, udah aja yang penting, nggak usah ngajak saya gitu Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika jadi ahli ibadah sebelum diangkat jadi nabi dan rasul di Gua Hira, nggak ada terus itu. Bahkan dapat gelar al-amin, orang yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat Quraisy.
Tapi begitu mendakwakan Islam, apa yang terjadi? 180 derajat terbalik, Pak. Keluarganya membenci banget. Disitulah tantangan yang sesungguhnya akan terjadi. Disitulah Islam makin kuat, Pak. Kalau dengan ibadah Islam tidak akan efek banyak, Pak. Ya, di dalam kitab Al-Suri disebutkan itu Rasulullah SAW sabdakan, dulu di zaman Bani Israel ada satu wilayah, satu kampung, satu daerah yang penduduknya ahli maksiat semua, judi, mabuk, zina, membunuh, jadi kebiasaan sehari-hari. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan musibah di daerah tersebut. Kata malaikat, ya Allah, bukankah di situ ada hamba satu orang yang rajin ibadah, siap mau taqarrub zikir kepadamu? Aku tahu, kata Allah, tetap turunkan musibah. Kenapa, Pak? Karena ibadah personal tidak ngefek. Jadi dia akan bisa bermusibah. Musibah bisa dibentuk dengan dakwah, sehingga dengan dakwah kemaksiatan tereliminir. Hari ini para ustadz ulama sudah dakwah di masjid, tapi orang di masjid lupa, udah siap, udah insaf. Bagaimana yang di pos ronda, bagaimana yang di pasar, di trotoar-trotoar, di mal-mal, siapa itu yang enggak ada? Malah jamaah tabligh itu dengan segala keterbatasannya itu, Pak. Nah, yang bagus kita ini bagaimana caranya memposisikan agama itu sebagai sesuatu yang pokok. Pengurus masjid begitu selesai sholat, kalau tidak pengajian, musyawarah, 2-3 orang, siapa nih anak kita datangin, Pak? Kayaknya Bapak Bulan ini udah sekian kali, sekian waktu nggak datang masjid. Kita silaturahmi dari kita ada apa nih? Apa dia sakit, apa tidak rumah dan lain sebagainya. Jadi dibuat kesepakatan gimana caranya supaya ada suasana. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, saya tahu man di sini, man al-istifham al-inkariyah. Ya, jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Wa man ahsanu, siapa orang yang lebih baik? Kita pertanyaan perlu kita jawab, Pak, sama dengan itu. Emang kamu nggak lihat? Itu tidak perlu dijawab, maksudnya setelah tahu gitu. Jadi kata Allah, siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak taat kepada Allah? Mimman da'a Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengenal Allah, mentaati Allah, wa amila sholeh, dan dia beramal soleh. Setelah itu Allah lagi nanti minal muslimin, mengikatkan diri sesungguhnya aku adalah bagian daripada orang-orang muslim. Jadi kalau kita sudah beriman, beramal soleh, mengajak orang kepada Allah, barulah kita boleh mengklaim diri sebagai orang muslim. Gitu, Pak. Cuma kata para ulama, dakwah itu harus terorganisir dengan rapi. Nah, saya sampaikan Pak di forum Ustaz, saya jadi ketua umum Ustaz dari tahun 2009 sampai sekarang, Pak, dengan Yayasan Izah Putar Global, naungan legalitasnya itu lebih daripada 87 Ustaz, status akademi dari S1 sampai S3. Saya bilang kita ini semua sudah dakwah, cuma dakwah kita masih liar, artinya masih personality. Jadi personal branding, ceramah kemana-mana, ya kan, diundang, isi kajian, tapi nggak ada benang merah satu dengan yang lainnya, kurikulum yang sama. Yang ono bahas ono, yang ini bahas ini, yang ini kontra pemerintah, yang ini pro pemerintah, kagak nyambung-nyambung. Ustadz aja masing-masing berselisih karena dakwahnya personal. Sudah gitu personal juga tidak ada komunikasi, tidak ada garis komando. Maka kata Rasul dalam potongan hadis, kambing yang mudah diterkam serigala adalah kambing yang terpisah dari kawanan kelompoknya. Mananya harus kalian? Dakwah juga kalau dilaksanakan secara personal individu, tidak jamiah, tidak ada kelembagaan, itu rentan daripada pengaruh-pengaruh buruk. Maka kata
Ustadz ini bahas ini, Ustadz itu bahas ini. Maka kami sedang membuat kurikulum khusus bagaimana supaya para ustadz itu sama, ya, dimanapun dia dakwah. Ini persoalan apa sekarang yang sedang aktual, kepentingan umat, semua khutbah sama gitu. Nah kalau sekarang kan enggak Pak, masing-masing aja. Kenapa? Jamiahnya belum ditata dengan baik, sehingga dakwah kita tidak memiliki struktur kurikulum yang jelas, acuannya apa. Apalagi kalau kita ngajar masjid, saat besok kira Ustaz ngajar, mau tema apa Pak? Terserah Ustaz aja lah. Putus asa banget untuk masjid. Jadi tidak punya kurikulum gitu. Apa pencapaian apa yang akan didapatkan? Kan yang bagus itu Ustaz ini akidah. Lalu pengaruhnya apa dalam kehidupan sehari-hari yang akan didapatkan? Itu harus ada evaluasi, paling cepat 3 bulan sekali misalnya. Perubahan-perubahan sikap, perilaku apa? Apalagi kalau kita menggunakan sistem bisnis, kita mudah Ustaz kan dibayar gitu. Masa kita nggak dapat apa-apa, cuma dengerin doang, apa yang harus kita dapatkan gitu. Jadi bagaimana agama ini dijadikan pekerjaan pokok? Yang saya sampaikan tadi malam di giliran saya sebulan sekali di Masjid Al-Ghurabah malam Jumat. Pak, saya belajar bagaimana menjadikan ini agama jadi pokok. Saya sebenarnya sekarang sedang safari dakwah, sedang urus suami istri, namanya Jamaah Masturah di Panimbang, jauh Pak Panimbang itu, lewat Labuan itu di Tanjung Lesung. Sengaja saya datang untuk menunaikan tugas. Kalau diukur dengan materi jauh banget Pak. Itu kan kalau naik gojek aja Grab itu bisa 700 dari sini sana gitu kan. Tapi kita belajar memposisikan agama itu jadi pokok. Gitu Pak. Nanti kalau sudah agama dijadikan pekerjaan pokok Pak, apa sih yang sulit buat Allah? Dunia ini kata Rasulullah, dunia khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian. Jadi semua fasilitas hidup itu memang diciptakan Allah untuk memanjangkan manusia sebagai hamba Allah yang paling mulia. Jadi harta, benda, makanan, minuman, air, udara, emang sengaja Allah buat untuk seperti manusia. Itu Rasul bilang begitu, dunia khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk fasilitas kalian semua. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kalian diproyeksikan untuk kepentingan akhirat. Jadi diberikan fasilitas hidup ini supaya akhirat kalian sukses, bukan dunia yang sukses. Itu kalau kita tanya Pak, orang lagi nongkrong di rumah misalnya lagi buka kaki, tanya Pak, problem apa yang paling mendasar hari ini? Sebagian besar jawabnya apa? Ekonomi sulit, usaha sulit. Jarang problem hari ini yang paling mendasar Pak, iman saya lemah, borok-borok. Jangan ada yang begitu. Bahkan kalau disebut iman lemah marah Pak. Ya, sekarang kita analisa saja Pak. Ini analisa boleh di di analogi ini boleh diprotes, boleh tidak. Jadi gini, apakah iman kita itu kuat, tinggi, strong, atau lemah, atau bahkan cacat? Saya mengambil sederhana analoginya begini Pak. Kalau badan kita sehat, ngangkat air, jangan pun 1 gelas, 2 ember kuat kita ya, karena badan sehat. Tapi kalau badan sakit Pak, jangan pun 2 ember, pegang gelas aja menggetar kita karena badan sakit. Kalau badan sehat Pak, jangan pun makan opor ayam, makan moncong gejos aja tuh malah enak kalau badan sehat. Tapi kalau badan sakit, jangan pun moncong gejos, opor, bistik, rolado, rendang, nggak terasa tuh hambar. Kenapa? Badan sakit. Lah kalau badan sudah sakit, berobat. Kalau sakitnya parah, dia harus rawat inap di rumah sakit dengan biaya mahal yang belum tentu sembuh. Habis hartanya malah meninggal.
meninggal. Bagaimana dengan iman? Kalau iman kita kuat, sehat, maka jangan pun ibadah-ibadah wajib, ibadah sunahnya, tahajud 8 rakaat plus witir 3, baca Qur'annya tiap hari 1 juz minimal, ya kan, sholat sunahnya, sedekahnya, zikirnya, pokoknya lapar terus. Kenapa? Iman kuat, sehat. Tapi kalau iman lemah, Pak, jangan pun hal-hal ibadah yang sunnah, yang wajib-wajib, mesti main. Sholat kalau imamnya kelamaan, besok ditegur, bete-bete kayak bilang itu, jangan lama-lama itu. Di sini banyak yang sempurna, gitu kan? Berbagai macam alasan. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta tabahu lima jitu bi. Kalian tidak akan merasakan bagaimana lezatnya beriman sebelum hawa nafsu ditundukkan kepada apa yang aku bawa, yang aku datangkan. Jadi kalau kita beragama mengikuti hawa nafsu, ya seleranya, ya yang sulit selera. Kawin lagi disebut sunnah, cari nafkah, bisnis itu baru enak. Tapi kalau tahajud, apalagi ngajak orang untuk tahajud, beban, maka tundukkan hawa nafsu kita ke arah sana. Itu Pak. Nah kalau iman sudah sakit, berobat Pak. Rawat inap di mana? Di masjid, itikaf lama-lama gitu. Karena hospitalnya iman adalah masjid. Suasana agama akan ada dalam masjid. Buat suasana agama di masjid. Untuk apa? Mengopname rawat inap iman kita. Itu Pak. Jadi sekarang kita ini kalau sakit jasmani problemnya bukan main, tanya sana, tanya sini, berobat sana, berobat sini. Iman lemah nggak pernah mau berobat. Iman lemah itu melihat kemaksiatan, cuek, bodoh amat itu urusan dia. Iman lemah, tidak ada kerisauan dalam agama. Ya. Nah ini penting buat sekalian, bagaimana kita memperbaiki iman kita. Nah, kalau perbaikan ibadah, saya setuju banget dengan Ustaz saya itu nanti kita ada apa namanya membaca Al-Quran, diterjemahkan satu persatu per huruf kan, bagus banget. Kemudian belajar kalam sorof, saya kaget tadi ada belajar kalam sorof, itu paling puyeng buat orang awam Pak, ya kan? Lalu pusing dah, ini fi'il, ini fa'il, ini isim, ini mubtada, ini khobar, belum lagi sorofnya. Saya ada kalau di pesantren palu. Kata guru saya al-kalamu huwal mubtada. Kalau memang tidak laku carilah janda gitu. Jadi kalau belajar itu pagi alfiahnya kalamuna lamzul mufidun kasrati basmun wa fi'lun summa harfun dalim wa hidu kalimatun wa qawlu'am wa kilmatun biha kalamun qanyu'am. Apa? Itu alfiah ya. Jadi lebih tinggi daripada apa namanya jurmiyah, kemudian dari mukhtasar jiddah dan lain sebagainya. Memang kalau seorang ustaz ya standarnya harus memahami ilmu musyawarah itu sebagai grammar Arab. Jangan ngaku ustaz kalau belum paham itu, karena itu dasar paham misi. Bagaimana dia bisa baca alhamdulillah? Kenapa enggak alhamdulillah? Kenapa enggak ulhibda? Kenapa enggak alhamdulillah? Kalau alhamdulillah kebiasaan aja, tapi apa maknanya di situ kan? Seperti kalimat lam yalid wa lam yulad, kenapa pakai lam, tidak pakai lam? Lam harfun jazmin wa qalbin wa istiqbalin. Jadi diartikannya lam itu tidak telah pernah. Kalau lam itu bisa saja terjadi nanti, bisa lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti walan tarwan kaliyahu wa nasara, tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang udah banyak yang ridho masuk Islam pakai lam. Tapi kalau pakai lam harfun jazmin yang terputus, nah itu dalam ilmu nahu berhubungan dengan akidah, gitu kan? Saya sering diskusi sama teman-teman ya.
ketika Allah berfirman uskun anta wa zawjukal jannah. Saya bilang kenapa itu Allah menggunakan kalimat uskun anta wa zawjuka, enggak mau jauh-jauhka? Itu kan istri, kok jauh juga? Nah, kenapa enggak uskun anta wa zawjukal jannah, kok jauh juga? Nah, itu pemahamannya di ilmu alam itu Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman Pak, bahwa saya yakin pengurus masjid ya Al-Ansori akan membuat kurikulum bagaimana membuat kita ini ada jamaah masjid, ada jamaah sholat. Kalau jamaah masjid itu satu dengan yang lain saling kenal Pak, kenal karakternya, kenal sifatnya, biodatanya. Nah kita ini kadang-kadang cuma kenal jamaah sholat. Kalau jamaah sholat, kalau ditanya Pak itu siapa? Itu tak pulang di mana? Ya, kerjanya nggak tahu saya. Udah apa sih? Apa sih? Itu dari jamaah sholat begitu. Tapi kalau jamaah masjid, satu dengan yang lainnya saling kenal, biodatanya lengkap, tahu. Makanya Rasulullah SAW kalau mau sholat, ngimamin itu menghadap ke makmum dulu. Sallu wa'tadilu. Sebenarnya sambil ngabsen. Ini salah apa kemana? Biasanya paling depan ini gitu. Jadi di absen Pak. Ya, kalau kita ya kemana tahu udah pindah kan itu jadi gas terus gitu. Ya mudah-mudahan kita menjadi jamaah masjid dalam kelembagaan, bukan jamaah sholat saja ya, tapi jamaah masjid benar-benar memahami masing-masing kita, di antara kita satu dengan yang lainnya kenal dengan seksama. Saya kira mohon maaf sekalian apabila ada yang kurang berkenan apa yang disampaikan satu yang saya. Jadi dari tadi saya intikan di Masjid Al-Karim. Kemana ini saya? Sorry aman gitu. Karena terjemahannya saya di masjid di meteorologi ya. Nanti sorenya saya ada pengajian umum di Masjid Asy-Syarif, tapi di sana di Selatan Timur, di Pakuaji. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang berkenan dari pribadi saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya,